Berterima kasih pada Bapak Yesus penasihat ajaib yang sudah menguatkan hambanya Ibu Ong Ling Ling sehingga bisa melayani dalam posisi berbaring dan suatu saat bisa duduk seperti biasanya, bisa berdiri karena Tuhan memproses hambanya sampai sembuh total dan juga Tuhan membuat kita terus bermurah hati sesuai firman-Nya. Penglihatan Lukas 6 ayat 31, 35 sampai 36 agar kita sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi tetap bermurah hati kepada musuh-musuh yang tidak tahu berterima kasih, yang berbuat jahat, sehingga kita pun juga bisa memberi pinjaman kepada mereka yang walaupun tidak akan mengembalikan. Ampuni mereka ya Bapa yang telah berbuat jahat pada hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling dan kepada kami yang berencana untuk menghentikan kegiatan Zoom Grace Ministry ini. Ampuni mereka, berkati mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dan janganlah membawa mereka dan kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah mereka dan kami daripada yang jahat, sehingga mereka juga bisa bertobat seperti Saulus yang bertemu Yesus di pintu gerbang Damsyik dan bisa melayani Bapak Yesus bersama-sama dan kami, seperti Rasul Paulus yang dikhususkan oleh Roh Kudus, melayani bersama Barnabas, Silas, Timotius, dan lain-lain. Dan ampuni kami juga ya Bapa, seperti kami mengampuni mereka, sehingga doa, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur kami, persembahan-persembahan kami berkenan diterima oleh-Mu, termasuk persembahan untuk pelayanan onsite di Hotel Maxwan dan di Menara Doa Grace, dan untuk biaya kontrakan tahunan Menara Doa Grace dan biaya internet tahunan Grace Ministry dan pembangunan Panti Jompo Menara Doa Grace dan persembahan-persembahan persepuluhan berkenan diterima oleh-Mu karena ditabur di tanah yang gembur pada waktu yang tepat, tidak terlambat, dengan hati yang meluap-luap dengan sukacita menghasilkan buah 100 kali lipat, sehingga semua yang menabur bisa menuai kelimpahan selama 7 tahun seperti Yusuf di tanah Mesir dan tetap berkelimpahan sampai terangkat ke sorga. Dan kami terus bersuka cita dan bersyukur. Bapak terus lengkapi, teguhkan, kuatkan, kokohkan hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling setelah menutup Zoom Grace Ministry malam ini. Hamba-Mu cepat sembuh, disehatkan, dikuatkan. Roh hamba-Mu semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Kerajinan hamba-Mu tidak kendor. Setia terus dalam perkara yang kecil. Terus bermurah hati kepada musuh-musuhnya. Maka Bapa percayakan perkara yang lebih besar dengan jubah kelimpahan, jubah kemuliaan, jubah kebesaran, sampai membangun panti jompo Menara Doa Grace dan melayani sampai ke mancanegara. Bapak terus perhatikan keberadaan hamba-Mu ini dan kepentingannya dan keperluannya dan keluarga-keluarganya, rumah tangga masing-masing, bisnis-bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu terpenuhi semua keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, sehingga makin melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing. Hamba-Mu tidak memusingkan soal penghidupannya dan keluarganya, hanya memusatkan pikiran pada pelayanan firman dan doa pada Bapak Yesus sebagai komandan perang rohani, sehingga bisa membebaskan lebih banyak tawanan lagi di tahun Yobel ini, sehingga para tawanan yang dibebaskan bisa juga melayani Bapak Yesus bersama-sama dengan kami menurut teladan yang hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling berikan, dengan karunia-karunia roh masing-masing, buah roh, iman dan pengharapan, dan selengkap senjata Allah
sebagai pemenang, pemberkat, saluran berkat dan penyembuh. Dan kami bersyukur yang lain juga disembuhkan dari sakit penyakit masing-masing yang susah dihiburkan dalam kesulitan apa saja telah mendapat pertolongan yang terbaik daripadamu. Dan tidak bosan-bosannya kami mendukung hambamu Bapak Pendeta Wilson, Bapak Gembala Sidang yang masih diperpanjang waktunya hingga hari ini. Bapa terus sehatkan, kuatkan, lengkapi, teguhkan, kuatkan, kokohkan hambamu, agar sampai akhir masa perpanjangan waktu setia melaksanakan tugas-tugasnya dengan gagah perkasa dan istri hambamu juga tetap disehatkan, dikuatkan sampai kembali kepadamu, tidak mengalami sakit apapun juga. Dan kami terus mendoakan Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Kohos yang mendukung pekerjaanmu dalam Jum Grace Ministry malam ini. Bapak terus perhatikan keberadaan masing-masing, keperluan, kepentingannya, dan keluarga masing-masing. Bapak penuhi semua keperluan-keperluan, sehingga makin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan di gereja masing-masing, dan makin melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing. Dan akhirnya kami yang lapar dan haus akan kebenaran bisa bermalam dengan puas di ranjang masing-masing, di padang yang berumput hijau, dekat air yang tenang, dalam lindungan Bapa Yesus yang Maha Tinggi, naungan Bapa Yesus yang Maha Kuasa, karena telah dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami yang mempunyai telinga masih ingin mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan, pesan singkat penglihatan yang disampaikan melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, untuk terus membenahi diri kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, gereja masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, agar terus berwaspada dan berjaga-jaga menghadapi serangan balik kuasa kegelapan, dan makin besar apimu menyala di mesbah masing-masing, sehingga semuanya terus berada dalam koridor kekudusan dan kebenaran-Mu. Semuanya bisa berjalan terus bersamamu dengan kasut-Mu dan jubah-Mu, tidak menoleh ke belakang, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Naik terus ke depan, lebih cepat naik dalam wadahmu, sehingga terus naik semakin tinggi, makin cepat, tak tertahankan seperti mercusuar, siap menantikan kedatangan Bapa Yesus yang kedua kalinya. Dan akhirnya kami akan menutup Jom Grace Ministry malam ini setelah menerima pesan singkatmu dan berkat-Mu melalui hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling, yang Bapa sehatkan, kuatkan, berkati, urapi melebihi kami teman-teman sekutunya yang mengasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bung Ling Ling, cepat sembuh. Tuhan Yesus berkati, saya kembalikan lagi. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habendun atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, makasih Bu, silakan. Saya sampaikan pesan Tuhan. Tuhan perlihatkan begini. Di dunia ini ada 4 musim, ya. Musim panas, dingin, semi dan gugur dan semi, ya. 4 musim. Di Indonesia ada musim panas dan dingin. Tetapi Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berwaspadalah. Ketika kalian bisa bertahan dalam musim apapun, kalian tetap bisa bertahan, maka kalian akan berkemenangan dan berbuah. Dan Tuhan perlihatkan orang benar memakai jubah kebenaran, ketika dia mengalami musim dingin, dia tidak kedinginan, tetap bersuka cita. Dan ketika musim gugur, dia tidak mengalami keguguran karena dia pakai jubah kebenaran. Dan dia tetap kuat bersuka cita. Ketika musim semi, dia pun tetap melakukan tugasnya, beraktivitas dengan sukacita. Dan ketika musim panas terik, dia pun tidak kepanasan karena dia tetap memakai jubah kebenaran.
sehingga dia tetap bisa menikmati hidupnya. Dan bagi orang benar tetap bertahan terus dalam koridor kebenaranku, maka mereka akan berkemenangan. Lalu Tuhan perlihatkan lagi ada satu taman yang indah sekali. Taman ini luas sekali ya, banyak pohon nih. Pohonnya itu macam-macam indah. Kayak pohon-pohon yang kita lihat di taman-taman itu yang ada yang dipotongin ya, dibentuk-bentuk bulat-bulat lah, dibentuk model-model binatang. Pokoknya bagus-bagus tanamannya itu. Dan Tuhan perlihatkan sebagus-bagusnya tanaman itu semua dengan berbagai macam bentuknya, modelnya, bunganya yang indah, yang luar biasa, rumputnya yang hijau, yang luar biasa, pokoknya bagus. Tetapi semuanya bagus, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia. Tetapi Tuhan perlihatkan di tengah taman yang luas, yang luar biasa, yang semua tanamannya bagus ya, bentuknya macam-macam modelnya. Tetapi Tuhan perlihatkan hanya ada beberapa pohon yang tertanam di tepi aliran sungai. Ada sungainya kecil begitu. Nah, ketika pohon ini terus ditanam di tepi aliran sungai, musim apapun, dia tidak pernah mengalami musim terik, panas, atau apapun, tetapi dia tetap bertumbuh dan dia tetap menghasilkan buah pada musimnya. Dan ketika pohon ini menghasilkan buah, maka banyak orang-orang dari berbagai penjuru datang masuk ke dalam taman itu. Dan ketika mereka mulai melihat taman itu, oh ya bagus ya, bentuknya bagus ya, tanamannya bagus ya. Tetapi di tengah-tengah berjalan mereka mulai haus, mulai lapar. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Dan akhirnya ketika mereka menemukan tanaman pohon yang berbuah itu, mereka berlari-lari berbondong-bondong untuk datang ke pohon itu untuk makan buahnya. Dan Tuhan katakan, mari aku sangat mengasihi kalian semuanya. Karena semua yang indah, yang luar biasa, tetapi tidak menghasilkan buah sia-sia. Tetapi apabila engkau tertanam di tepi aliran ke sungai kehidupanku, maka kalian akan berbuah. Aku mencari hasil buah, bukan pohon yang indah. Mari, persiapkan diri kalian supaya kalian pun menghasilkan buah. Berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk dalam Zoom ini, dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbung kalian dengan caraku. Dan ketika engkau yakin dan percaya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Dr. Habendun, Bapak Stephen Moses, Pak Wilson Pangkai, Ibu Grace Lumampau, Ibu Rosliana, dan juga co-host kita Bapak David Kristianto, Sylvia, Yulius Sugiarto, Stasia, juga semua yang masih bertahan, Bapak Sabto Wibowo, Pak Stanley, Ibu Vera Kristianto, semangat. Ibu Lisya Kata, Ibu Ano Heru, Bapak Agus, Bapak Sunario, Bella, Miracle Grace, Ibu Amenia Mendrova, Lydia Rini, Meta, dan